Hai semuanya, kembali lagi di channel Dragon Ball First. Seperti biasa, sebelum kita lanjut cerita kali ini, kita recap dulu cerita yang lalu. Goku kali ini berpetualang untuk mencari Dragon Ball milik kakeknya. Tapi dalam perjalanannya, Goku harus berhadapan dengan organisasi jahat bernama Red Ribbon, di mana satu persatu anggotanya dikalahkan oleh Goku. Lalu Goku berkunjung ke kota untuk menemui Bulma, karena radar untuk mencari Dragon Ball miliknya rusak. Bulma pun ikut serta berpetualang bersama Goku, dan mereka pun bertemu kembali bersama Kame Sennin dan yang lainnya. Persaingan dengan Red Ribbon untuk mencari Dragon Ball pun berlanjut. Goku dan kawan-kawan harus melawan General Blue yang hampir mengalahkannya, tapi Goku berhasil menang dan berhasil menemukan Dragon Ball lainnya. Cerita melawan Red Ribbon pun berlanjut setelah opening tentunya. Goku, Bulma, dan Krillin selamat dari serangan General Blue. Bukan hanya berhasil mendapatkan Dragon Ball, Bulma pun berhasil membawa permata peninggalan bajak laut. Mereka pun berencana untuk kembali ke rumah Kame Sennin. Tanpa mereka sadari, General Blue yang juga selamat membuntuti mereka untuk mengejar Dragon Ball yang mereka miliki. Goku kembali ke rumah Kame Sennin dan menceritakan kejadian yang mereka alami. Juga memberitahu Kame Sennin kalau Bulma berhasil membawa permata yang sangat berharga dari bawah laut. Naasnya, mereka lupa kalau terakhir Ranch masih dalam status wanita liar. Ranch yang liar ini merampok mereka dan mengambil permata tersebut. Setelah itu, dia mengambil pesawat dan terbang meninggalkan rumah Kame Sennin. Bulma yang panik pun bertanya, kenapa tidak mengejar dan mengambil permata itu kembali dari Ranch. Kame Sennin mengatakan bahwa kalau Ranch bersin, dia akan menjadi baik dan akan kembali dengan sendirinya. General Blue yang membuntuti sedari tadi langsung mendarat ke rumah Kame Sennin. Dengan ilmu hipnotisnya, dia membuat tali bergerak sendiri dan mengikat Goku dan kawan-kawan yang lainnya. Semakin mereka bergerak, semakin kuat talinya mengikat. Mereka semua kaget karena General Blue masih hidup dan dengan mudah mengambil Dragon Ball yang mereka punya. Bukan hanya itu, General Blue pun meletakkan bom waktu untuk meledakkan mereka. Bulma yang ketakutan berkata kalau dia ingin bergabung dengan Red Ribbon, tapi General Blue mengatakan mereka tidak butuh wanita. Kame Sennin pun mengatakan kalau dia sudah tua. General Blue bilang justru Kame Sennin sudah tua, makanya dia hanya membantu mempercepat kematiannya. Lalu pergilah dia meninggalkan mereka. Di tengah kepanikan, tiba-tiba Ranch yang telah kembali menjadi baik datang lagi. Dia diminta untuk membuang jauh-jauh bom waktu yang ada, tapi karena merasa terlalu lemah, dia tidak bisa membuangnya. Goku minta talinya dilepas saja oleh Ranch. Seketika setelah itu, Goku langsung membuang bom waktu dan meledak di angkasa. Tanpa pikir panjang, Goku memanggil Kintown untuk langsung mengejar General Blue dan mengambil kembali Dragon Ball yang dirampas. Beruntung General Blue belum terlalu jauh, sehingga Goku masih bisa mengejarnya. Mereka pun kejar-kejaran sampai tiba di Desa Penguin. Sekilas fun fact tentang Desa Penguin. Jadi desa ini adalah tempat latar cerita anime Dr. Slump, karya lain dari pencipta Dragon Ball, yaitu pencipta yang sama, Akira Toriyama. Kisah kali ini mempertemukan tokoh dari Dragon Ball dengan tokoh dari cerita Dr. Slump. Tokoh utama Dr. Slump adalah Arale, gadis robot yang selalu ditemani si kembar Gachan. Mereka sedang bermain dan melihat kejar-kejaran antara Goku dan General Blue. Singkat cerita, Goku pun terjatuh dari Kintown karena trik dari General Blue. Naasnya, General Blue tidak memperhatikan ada gunung besar di depannya dan membuatnya menabrak dan meledak. Sementara Goku jatuh tepat di halaman rumah Arale dan langsung disapa oleh mereka. Arale lalu memperkenalkan Goku dengan Mr. Senbei, pencipta Arale yang juga seorang jenius. Goku pun meminta tolong kepadanya untuk memperbaiki radar Dragon Ball. Mr. Senbei berhasil membuatnya berfungsi kembali, tapi ternyata General Blue juga kembali mengancam dengan menawan Arale. General Blue dengan ilmu hipnotisnya kembali membuat Goku terdiam. Lalu dia merampas radar Dragon Ball dan berniat membunuh Goku. Namun sesaat sebelum itu terjadi, Mr. Senbei memerintahkan Arale untuk menyelamatkan Goku. Seketika dia berlari dan menyerang General Blue dan membuatnya terpental jauh.
Goku pun selamat, dia pun kembali mendapatkan Dragon Ball yang dirampas. Tapi kehilangan radar Dragon Ball yang ikut terpental bersama General Blue. Turbo, anak dari Mr. Senbei yang punya kemampuan telekinesis, berhasil membuat radar Dragon Ball dari mesin pesawat. Goku pun berterima kasih dan berpamitan kepada mereka semua. Lalu melanjutkan perjalanan untuk mencari sisa Dragon Ball dengan radar Dragon Ball. Di lain tempat, General Blue yang masih selamat menghubungi markas Red Ribbon kalau dia punya radar Dragon Ball yang membuat lebih mudah untuk menemukan Dragon Ball. Goku pun tiba di sebuah desa bernama Desa Suci Korin. Desa di mana terdapat menara suci yang amat tinggi. Di sana tinggallah seorang anak bernama Upa dan ayahnya Bora yang hidup dengan menjaga menara suci itu. Tiba-tiba datang sekelompok pasukan Red Ribbon. Mereka mengepung Bora karena Bora ternyata memiliki satu buah Dragon Ball. Tapi Bora menolak karena mereka masuk area suci Korin. Lalu dengan mudah Bora menghajar habis mereka semua. Ketika Bora sedang mengurus pasukan Red Ribbon yang tumbang, ternyata salah satu anggota Red Ribbon berhasil lolos dan menculik Upa. Dia memaksa Bora menyerahkan Dragon Ball kalau mau Upa selamat. Beruntung, Goku melintas dan melihat hal itu. Goku pun menyelamatkan Upa dan mengembalikan Upa kepada Bora. Commander Red dan Black yang menerima informasi kegagalan mereka pun berencana untuk memanggil pembunuh bayaran nomor 1 untuk merebut Dragon Ball dari Goku. Bora berterima kasih kepada Goku karena telah menyelamatkan Upa. Lalu Goku melihat Dragon Ball yang dimiliki Bora yang ternyata adalah Dragon Ball bintang 4 yang dicari-cari oleh Goku. Karena Bora berhutang budi, diberikanlah Dragon Ball itu kepada Goku. Sementara itu di markas Red Ribbon, datanglah pembunuh bayaran nomor 1, Tao Pai Pai. Di saat bersamaan, General Blue juga tiba. Pada kesempatan itu, Commander Red mengatakan bahwa tugasnya sudah dialihkan kepada Tao Pai Pai karena kegagalan General Blue. Kecuali kalau General Blue bisa mengalahkan Tao Pai Pai. Maka terjadilah pertarungan antara keduanya. General Blue pun menyerang dengan masifnya, tapi dengan mudah dihindari oleh Tao Pai Pai. Bahkan dia bisa mengalahkan General Blue hanya dengan menggunakan lidahnya. Lalu Commander Red memberikan foto Goku kepada Tao Pai Pai. Dia ditugaskan untuk membunuh Goku dan merampas Dragon Ball yang dimilikinya. Dengan sebongkah pilar, Tao Pai Pai melempar dan mengendarainya untuk menuju lokasi Goku berada. Goku bertanya kepada Bora, apa itu Menara Korin? Lalu dia menceritakan bahwa Menara Korin memiliki air suci, di mana kalau kita berhasil memanjat sampai puncaknya, kita akan bertemu dengan Pertapa Korin dan mendapatkan air suci yang dapat membuat kita semakin kuat. Sesaat setelah Bora selesai bercerita, tibalah Tao Pai Pai dengan pilar yang dilemparnya. Karena Tao Pai Pai bermaksud buruk, Bora pun menyerangnya. Namun dengan mudah Tao Pai Pai melempar Bora ke langit dan menusukkan tombak hingga Bora terjatuh dan tewas. Goku yang marah langsung menyerang, namun kekuatan Tao Pai Pai sangat berbeda jauh dengan Goku. Dengan mudah Goku dihajar habis-habisan. Goku pun mencoba menyerang dengan Kamehameha, tapi Tao Pai Pai berhasil menangkisnya. Sebaliknya, dengan ilmu Don Don Pa-nya, Goku dihajar sampai tak sadarkan diri. Tao Pai Pai pun mengambil Dragon Ball dan mengendarai kembali pilar yang dilempar untuk kembali ke markas Red Ribbon. Upa yang sedih langsung mengubur jasad ayahnya. Namun sesaat Upa ingin mengubur Goku yang dikiranya telah tewas, datanglah seorang pasukan Red Ribbon untuk mengecek kondisi Goku. Waktu dilihat ternyata tepat di posisi tubuh Goku yang diserang Tao Pai Pai terdapat Dragon Ball bintang 4. Lalu dia mencoba mengambilnya. Namun seketika itu Goku tersadar, anggota Red Ribbon itu pun ketakutan dan kabur menggunakan pesawatnya. Dia kemudian melapor ke markas besar kalau Goku ternyata masih hidup dan masih ada satu Dragon Ball yang dimilikinya. Goku pun tidak membiarkan dia kabur dan menghancurkannya. Goku sadar bahwa Dragon Ball bintang 4 kakeknya lah yang menyelamatkan dirinya dari serangan Tao Pai Pai. Melihat kuburan Bora, Goku pun berjanji pada Upa untuk menjadi lebih kuat dengan memanjat Menara Korin dan membalas dendam kepada Tao Pai Pai. Commander Red menghubungi Tao Pai Pai kalau ternyata Goku masih hidup dan masih menyimpan satu Dragon Ball. Maka diperintahkanlah dia untuk kembali. Sedangkan Goku memanjat Menara Korin dari pagi, sore hingga malam. Sampai akhirnya dia tiba di puncak menara. Ketika tiba di sana, yang dia temukan adalah seekor kucing yang bisa berbicara. Lalu dia memperkenalkan diri sebagai Pertapa Korin. Goku pun langsung meminta air suci untuk membuatnya semakin kuat. Korin mempersilahkan Goku untuk mengambil guci berisi air suci. Namun sesaat Goku hampir mengambilnya, Korin menyerangnya.
Dia mengatakan bahwa Goku harus berusaha mengambil air suci tersebut dari dirinya. Berbagai upaya dilakukan Goku untuk mengambil air suci tersebut, tapi tidak mudah. Hingga berhari-hari upaya tersebut berlangsung, sampai akhirnya Goku berhasil merebutnya dengan mengelitik tubuh Korin. Lalu Goku pun meminum air suci tersebut, namun dia tidak merasa ada khasiat dari air suci tersebut. Korin pun menjelaskan bahwa sebenarnya air itu adalah air biasa. Tapi upaya Goku untuk memanjat dan merebut air itu dari Korin tanpa disadari telah membuat Goku semakin kuat. Goku pun berterima kasih dan berpamitan kepada Korin untuk kembali ke bawah menara. Tao Pai Pai dengan cara yang sama melempar pilar dan mengendarainya untuk kembali ke tempat Goku berada. Di sana, dia bertemu Upa yang menantikan Goku kembali dari puncak menara. Upa pun merasa kesal dan ingin membalas dendam ayahnya kepada Tao Pai Pai. Tapi Tao Pai Pai seketika menyiksa Upa dan melempar Upa ke arah menara. Tepat saat itu juga, Goku berhasil kembali dengan Kintown dan menyelamatkan Upa. Terjadilah pertarungan kembali antara Goku dan Tao Pai Pai. Kali ini, pertarungan lebih imbang. Bahkan, Goku berkali-kali bisa menyerang Tao Pai Pai. Dengan jurus Don Don Pa, Tao Pai Pai kembali menyerang Goku. Tapi kali ini Goku bisa menahannya dengan mudah. Tao Pai Pai yang merasa tidak bisa menang kali ini berpura-pura memohon ampun dari Goku. Dan saat lengah melemparkan bom kepadanya. Tapi Goku bisa menendang balik bom itu kepada Tao Pai Pai dan meledakkan dirinya. Goku dan Upa pun senang karena berhasil membalaskan dendam Bora. Tapi kali ini Goku tidak akan diam saja. Dia berniat langsung ke markas besar Red Ribbon untuk menghancurkan mereka. Berangkatlah dia. Di tengah perjalanan ada benda asing yang mengikutinya. Ternyata itu adalah drone buatan Bulma yang sedang mencari jejak Goku, yang diketahui ingin menuju markas besar Red Ribbon. Bulma pun meminta bantuan Yamcha untuk membantunya, yang juga mengajak Ulong dan Puaru yang ketakutan ketika diajak menyerang markas Red Ribbon. Lalu bertemu dan berangkatlah mereka semua menuju markas besar Red Ribbon. Kedatangan Goku ke markas Red Ribbon terlacak oleh Commander Red dan Black. Mereka mengerahkan seluruh pasukan yang ada untuk menghadang Goku. Tapi Goku dengan mudahnya menghabisi satu persatu pasukan Red Ribbon, hingga membuat bangunan dari markas Red Ribbon rusak berat. Commander Red dan Black pun panik. Mereka pindah ke ruangan yang lebih aman. Di sana, tanpa sengaja, Commander Red mengatakan tujuannya mengumpulkan Dragon Ball, yaitu membuat dirinya untuk jadi tinggi. Commander Black yang kesal dengan tujuan Commander Red langsung menembak mati Commander Red. Seketika itu Goku muncul. Commander Black sempat menawarkan kerjasama dengan Goku untuk menguasai dunia, tapi langsung ditolak. Bahkan Goku pun menyerang Commander Black. Merasa terpojok, Commander Black melempar kapsul berisi kendaraan robot. Commander Black pun menggunakan robot itu untuk menghajar Goku. Terjadi pertarungan antara keduanya. Namun Goku pada akhirnya berhasil menghancurkan kendaraan robot itu beserta Commander Black di dalamnya. Goku pun berhasil mengambil sisa Dragon Ball yang dimiliki oleh Red Ribbon. Lalu ketika dia ingin pergi, dia bertemu dengan Yamcha dan yang lainnya. Tujuan mereka adalah membantu Goku menghadapi Red Ribbon. Tapi Goku mengatakan bahwa dia sudah menghancurkan Red Ribbon sendirian. Dan itu membuat mereka semua terkejut. Bahkan Kame Sennin pun terkejut kalau Goku juga telah memanjat menara Korin, di mana itu pernah dilakukan oleh Kame Sennin di waktu muda, namun membutuhkan waktu 3 tahun lamanya. Kemudian Goku meminta mereka semua untuk membantunya menemukan satu bola Dragon Ball terakhir, sampai akhirnya bisa memanggil naga untuk muncul kembali. Demikian cerita Dragon Ball kali ini, dan tentunya masih akan kembali dengan lanjutan cerita yang lebih seru. Supaya kamu nggak ketinggalan dengan update terbaru dari Dragon Ball Verse, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di cerita Dragon Ball berikutnya. Thank you.